Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi dari saya, Rudi S. Kambri. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang pedang yang bernama SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri ini adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dibuat tahun 2006. Waktu itu zaman Menteri Agamanya Pak Mahtuf Basuni dan Menteri Dalam Negerinya Pak M. Ma'ruf. Itu dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi sehingga terbitnya pedang yang bernama SKB 2 Menteri. Nah, SKB 2 Menteri ini dibuat katanya dalam bahasa langit yang saya baca untuk menciptakan kerukunan beragama di antara umat-umat beragama di masyarakat. Satu, yang kedua adalah untuk mengatur pendirian rumah ibadah. Nah, sahabat Indonesia, Anda semua sudah tahu bahwa ternyata SKB 2 Menteri ini justru sering dipakai oleh sekelompok orang yang mayoritas untuk menghambat pergerakan atau pembuatan rumah ibadah dari kelompok minoritas. Ya, sebagai contoh, rumah ibadah GKI Yasmin di Bogor, terus kemudian gereja Philadelphia, bahkan mungkin kalau ada sekelompok orang di situ mayoritasnya non-muslim, mungkin juga ada berpotensi menghambat orang muslim di daerah itu untuk membuat rumah ibadah. Nah, sahabat Indonesia, ternyata pedang ini tidak sesuai dengan harapan gitu loh. Sering dipakai untuk menebas orang-orang yang berniat untuk beribadah. Nah, ini kan bahaya ya. Beberapa kali kejadian dan berulang kali, sudah 14 tahun ini negara seolah-olah tidak berdaya oleh tekanan dari sekelompok orang untuk menghambat pendirian rumah ibadah kelompok tertentu. Saya nggak tahu apa yang diharapkan oleh pemerintah. Apakah akan tercapai kerukunan umat beragama? Tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Banyak kejadian di mana-mana. Yang terjadi adalah orang-orang justru ingin menghambat pendirian rumah ibadah orang lain yang dianggap lebih minoritas. Karena syaratnya terlalu susah dan hampir mustahil dilakukan. Sahabat Indonesia, saya ingatkan saja bahwa hak untuk beragama, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu adalah hak asasi yang paling dasar. Nah, ini pun juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Nah, ini ada peraturan menteri. Bagaimana peraturan menteri bisa mendelegitimasi Undang-Undang Dasar? Ini kan aneh, logikanya sangat kebalik-balik. Dan yang membuat saya heran, bertahun-tahun, sudah 14 tahun sekarang, tidak ada keberanian dari siapapun, dari presiden siapapun, termasuk Presiden Jokowi, dan Menteri Agama siapapun, Menteri Dalam Negeri siapapun, yang mencabut SKB 2 Menteri ini, yang sudah terbukti banyak membuat masalah di masyarakat. Pada waktu kampanye tahun 2019, pada saat menjelang Pilpres tahun 2019, Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau berjanji akan mencabut SKB 2 Menteri ini pada periode kedua jabatan beliau. Nah, sekarang saatnya saya sebagai rakyat menagih. Silahkan Pak Jokowi menunaikan janji Bapak untuk mencabut itu. Yang kemarin Menteri Agamanya mungkin dianggap kurang greget gitu ya. Nah, sekarang pada saat Menteri Agamanya adalah Gus Yakut Khalil Qaumas, harusnya tidak ada halangan apapun. Gus Yakut bisa memberikan rekomendasi pada Presiden untuk mencabut. Karena tingkatannya hanya peraturan menteri, begitu mudah dicabut. Baik oleh menteri itu sendiri, apalagi oleh keputusan Presiden. Sekarang masalahnya di mana? Masalahnya satu, tidak adanya keberanian atau niat baik dari pemerintah untuk melakukan hal itu. Padahal korbannya sudah banyak. Saya tidak tahu lagi apa yang harus ditunggu Presiden Jokowi. SKB 2 Menteri ini layak dan harus dicabut dengan segera. Apalagi dengan Menteri Agama yang baru. Gus Yakut ini mempunyai rekam jejak
yang luar biasa hebat biasanya. Pada saat beliau menjadi ketua GP Ansor, luar biasa jago-jagonya. Apalagi latar belakang beliau. Gus Yakut ini adalah anak kiai besar, Kiai Haji Khalil Bisri, dan keponakan dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Nah, saya yakin dengan kebesaran dan kemoderatan keislaman dari keluarga besar dari Mbah Bisri, saya yakin Gus Yakut berani untuk menunjukkan kekuatannya untuk mencabut SKB 2 Menteri ini yang banyak memakan korban bagi kelompok minoritas dimanapun. Artinya apa? SKB ini sangat menghambat bagi umat minoritas di daerah manapun untuk mendirikan rumah ibadah. Ini yang harus dicabut. Harus ada skema baru dalam menciptakan kerukunan umat beragama, tidak harus dengan pengaturan SKB 2 Menteri ini. Dan ini mohon maaf ya, saya agak cemas nih. Tanggal 28 Juni saya mendengar Wakil Menteri Agama bahkan menginginkan SKB 2 Menteri ditingkatkan menjadi perpres. Ini luar biasa bahaya dan ironis bagi saya. Nggak tahu apakah yang dalam pikiran Wakil Menteri Agama waktu itu. Bagaimana SKB 2 Menteri yang ternyata banyak menimbulkan korban justru akan ditingkatkan? Apa yang akan terjadi kalau ditingkatkan menjadi perpres? Baik sahabat Indonesia, sekali lagi saya mohon kepada Gus Yakut dan Presiden Jokowi, saya mohon cabut dengan segera SKB 2 Menteri. Karena ini banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat beragama di Indonesia. Jangan lagi ada orang yang ingin beribadah dihambat. Jangan ada sekelompok umat yang ingin mendirikan tempat ibadah dihambat masalah administrasi. Ini bahaya. Dan berkali-kali saya suarakan. Teriakan saya seolah hanya bergema di ruang hampa. Tapi saya tidak putus asa. Di akhir tahun 2020 ini, saya berharap teriakan saya didengar oleh Presiden Jokowi. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya yang berharap akan segera terjadi pencabutan SKB 2 Menteri ini. Gus Yakut, tolong dengarkan suara saya, tolong kabulkan harapan saya. Bukan hanya saya, tapi sebagian besar rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan SKB 2 Menteri ini. Demikian opini saya. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Kanal yang saya pergunakan untuk menyuarakan harapan dan kebenaran. Untuk siapa? Untuk menjaga negeri kita, Indonesia tercinta. Salam damai, Rudi S. Kamri.